individu keempat, ya, tema dari pendampingan individu adalah bagaimana bahwa di kelas. Jadi kita akan melakukan supervisi pada kelas. Ada nanti kita tadi melakukan pra-observasi, ya, lalu ada observasi dan pasif. Tentunya ini saya perlu tekankan bedanya antara supervisi kelas, ya, dengan observasi kelas. Kalau supervisi kelas, ya, itu biasanya adalah apa mau dari saya, apa maunya saya, sesuai dengan apa yang Bapak ajukan dalam PV harus pasti pas. Nah, pada saat ini, ya, tentunya ketika kita melakukan percakapan ini, maka ada apa yang Bapak memperoleh tujuan pembelajaran hari ini. Sedangkan lalu apa area pengembangan yang kita capai, lalu ada strategi yang perlu dipersiapkan. Nah, dalam rangka itu apa yang Bapak utarakan ke saya, itulah yang mungkin bisa Bapak hafalkan atau ingat untuk dilakukan di dalam kelas. Nah, untuk tujuan pembelajarannya Pak, kira-kira Pak Najar? Kalau tujuan pembelajarannya Pak, bagaimana supaya nanti itu mengetahui prinsip-prinsip muamalah, termasuk asuransi syariah, bank syariah, bank konvensional, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam muamalah Islam, muamalah syariah itu Pak. Salah satunya itu untuk syariah, ya. Jadi syariah sesuai dengan muamalah, asuransi, bank, dan bank. Oke, nah apa yang Bapak lakukan step by stepnya pada saat nanti seperti biasa Pak, untuk kita belajar di kelas, rencana yang akan saya lakukan seperti yang tertuang di RPT, rencana pembelajaran, melakukan kegiatan pendahuluan, berisi persepsi dan motivasi, membuat sebuah kesepakatan kelas, aktivitas pembelajaran Pak, doa yang berdoa, kemudian pada kegiatan menyajikan materi dengan menggunakan media PPT, kemudian ada buku paket sebagai sumber belajar, kemudian ada Al-Quran juga, dan untuk penerapannya mengkombinasikan dengan metode diskusi kelompok. Gambaran aktivitas apa yang dilakukan siswa dan membuat siswa itu bisa menuju ke tujuan pembelajaran. Oke, gambaran yang nanti bisa siswa itu mencapai tujuan pelajaran itu ya Pak ya. Itu yang terdapat nantinya di KPD, di mana saya menginstruksikan kepada peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber tentang asuransi syariah, perbankan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya, lalu nanti mereka mengunjungi bank syariah, ya Pak ya, untuk mewawancarai salah satu petugas bagaimana prinsip-prinsip yang dijalankan di perbankan syariah itu Pak. Lakukan ya, mudah-mudahan semua tercapai dan salah dalam pembelajaran kelas, sehingga apa yang menjadi pembelajaran oleh siswa itu sendiri dapat tercapai. Mudah-mudahan juga tanpa aktivitas siswa yang antusias, gembira, bahagia dalam kelas. Oke Pak, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat? Ya, baik. Seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ketua kelas mana? Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dan membaca surah Al-Fatihah dan
Alhamdulillah ya jemaah nama ba. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Terlebih kita dapat hadir ke sekolah yang tercinta ini seperti biasa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya kita. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas pembelajaran hari ini, Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Bapak cek aja ya. Ngadisti. Al-Khaira. Al-Khaira. Hadir. Sakit. Alfan. Alfan. Alif. Alif Cici Alif. Arsyid. Arya. Aski. Bayu. Ciki ya. Ciki. Fahri. Faiz. Fatur. Galuh. Hana Filial. Kesya. Marsya. Muhammad Rafi. Muhammad Arya. Mutiara Linda. Mami Rizja. Nasya Ija. Oka Haidar. Leila Nabila. Sakit. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Oke, sudah siap. Silahkan dikeluarkan terlebih dahulu bukunya. Keluarkan terlebih dahulu bukunya. Letakkan di atas meja. Namun keluarkan bukunya. Silakan. Baik, untuk supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini asik, segar, fresh ya, atau menerima pembelajaran joy, saya minta terlebih dahulu kalian untuk kita bersama-sama melakukan namanya kegiatan mindfulness namanya ya. Coba diapakan segala aktivitasnya, letakkan semua dulu alat tulisnya, cukup diletakkan di atas meja, ya. Kemudian letakkan tangannya di sini ya, di mana di lutut ya. Ya. Kita melakukan kegiatan mindfulness dulu supaya kegiatan pembelajaran kita terasa mudah kira pelajaran hari ini. Oke. Mari sama-sama kita memulai dengan mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Berserah diri kepada Allah. Semoga kiranya kegiatan kita hari ini mendapatkan Allah menurunkan ilmunya kepada kita. Ya Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima pelajaran ini. Mari sama-sama coba aku melakukan kegiatan tarik nafas terlebih dahulu. Coba silakan tarik nafas pelan-pelan, tidak sakit. Wah, dari mulut. Oke. Lakukan lagi sebanyak 3 kali. Nafas lagi. Oke. Sekali lagi. Buang perlahan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan lanjutan kegiatan pembelajaran,
kita akan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas tahu ya, pernah buat? Nah ya, kesepakatan keyakinan kelas itu adalah berisi berisi peraturan-peraturan yang harus kita jalani, namun kita lakukan secara bersama-sama. Supaya kalau kita lakukan secara bersama-sama berarti kita harus melakukannya. Jadi fair ya, tidak dari saya saja menyampaikan sebuah keyakinan kelas, dari kita semua supaya kita bisa menjalankan. Oke, sebentar. Jadi nanti ada not, boleh kamu silakan tuliskan satu saja keyakinan kelas apa yang kamu mau buat. Satu saja ya. Silakan ditulis, dimulai dari sekarang. Sudah, silakan dituliskan. Kalau sudah ada yang selesai, boleh silakan ke depan lagi. Silakan. Sini juga boleh. Silakan. Maju. Oke, sudah semua ya. Ayo kita cek bersama-sama kesepakatan keyakinan kelas yang mau kita buat. Satu ya. Saling menghargai sesama teman, saya ya. Menjaga ketertiban kelas, menjaga dasar, menghargai teman, tidak ribut, menghargai tertib, tidak berisik, tidak boleh ribut. Oke, saling menghargai sesama teman. Menjaga kebersihan kelas. Oh ya, saling menghargai sesama teman. Sepakat? Sepakat ya. Nah, di sini kan ada yang hampir-hampir sama nih, menghargai satu sama lain, ya kan? Saling menghargai sesama teman. Nah, berarti ini kita ambil satu aja ya. Artinya bukan berarti pendapat dari kalian nggak kita pakai, karena itu kan hampir sama ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, sepakat? Sepakat ya. Kemudian di sini ada menghormati guru, sepakat? Oke, menghormati guru ya. Kemudian
mengerjakan tugas tepat waktu, rapi, tidak ribut, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu sepakat? Ya. Membaca tugas tepat waktu. Kemudian menghormati guru, saya menghargai sesama teman dan menghormati guru. Kita tambahkan semuanya ya. Dan menghormati guru. Oke. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas yang telah kalian buat, hampir sama. Jadi ada 4 ini ya, ada 4 kesepakatan kelas, kelas yang harus kita lakukan bersama. Tapi Bapak boleh minta tambahan satu, boleh? Boleh ya. Bapak minta untuk khusus yang perempuan memakai apa namanya? Jilbab apa ya istilahnya? Siput ya. Pakai jilbab boleh? Boleh ya. Memakai jilbab. Karena banyak tua-tua tuh rambut itu adalah oleh dan dia perempuan. Kalau laki-laki masih pakai peci, peci nggak? Peci betul nggak? Saya, karena kan laki-laki rambut itu berat, ya dasarnya itu ya. Tapi dengan syarat laki-laki harus apa ya? Rapi dan rambut tidak panjang ya. Apa ya kalimat usulnya? Bagi laki-laki rambutnya rapi ya. Rambutnya rapi artinya jangan panjang, jangan acak-acakan, harus bersih dan sebagainya ya. Karena laki-laki kenal iman sebagian kebersihan sebagian dari iman. Oke, sepakat ya. Ini keyakinan kelas untuk kita lakukan bersama. Sudah kita susun bersama. Oleh karenanya, karena ini kita susun bersama, mari kita jalankan bersama-sama supaya ke depan ketika kegiatan belajar berlangsung sama-sama enak ya, kita sama-sama fair dan kegiatan pembelajaran jadi bisa tersampaikan apa yang harus kita lakukan setiap minggunya. Begitu ya? Bisa ya? Nanti kamu boleh menuliskan bila perlu nanti kami buatkan kamu buatkan seperti itu ya. Untuk khusus pelajaran pendidikan agama Islam ya. Oke. Selanjutnya Bapak mau nanya dulu nih. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Sholat subuh semua? Bagi perempuan mungkin ada larangan ya. Laki-laki ada yang sholat subuh? Laki-laki sholat subuh coba angkat tangan. Oke, kemudian tadi pagi yang berangkat menyelami kedua orang tuanya, alhamdulillah semua ya. Tapi masih ada yang tidak sholat subuh ketika tadi pagi ya. Nah, jadi kalau bisa nak ya sholat lah kita ya. Tapi itu lah kita sebagai seorang muslim dia sholat gitu ya. Kenapa tak sholat? Mungkin kemudian siaran gitu ya. Hanya bangunnya lebih awal supaya bangunnya lebih awal, tidurnya lebih cepat ya, jangan begadang, jangan kebanyakan main game sehingga tidurnya sampai larut malam juga kesiangan sholat subuh ya. Baik, terima kasih yang sudah melakukan kegiatan yang menjadi kewajiban bagi kita bersama. Coba yang bolong-bolong sholatnya silakan dilakukan ya, dikerjakan karena kamu kan sudah balik ya, sudah harus melakukan kewajiban kita sebagai orang muslim. Oke, baik. Kemudian kita masuk pada kegiatan pembelajaran ya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang yang namanya muamalah ya. Muamalah. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pertama adalah kamu diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah, kemudian tentang asuransi, bank, operasi syariah di masyarakat, kemudian kamu mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank dan operasi syariah,
Kemudian kamu dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah, kemudian asuransi dan seterusnya. Kemudian kamu mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, serta yang terakhir tujuan pelajarannya adalah bersertaliti atau kamu dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial, ya. Baik, sebelum ke pembahasan materi, ini ada sebuah tayangan video, boleh kita saksikan bersama-sama. Oke. Suka dengan orang yang bersedekah. Bapau, bapaunya bapau, bapau. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Ah, kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Naomi, jangan lupa tanya dulu ke mamanya. Halal nggak tuh bakpaonya? Iya. Mau beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Bang? Halal atuh cek. Tuh lihat di gerobaknya mama, ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah bakpao mama dijamin halal dan enak. Oke deh, Bang. Minta satu ya bakpaonya. Yang rasa coklat. Siap cek. Berapa, Bang, bakpaonya? 5.000 aja neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kampung cuma ada 2.000. Ada apa Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaonya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000, tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau ah kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? deh, udah aku jangan duduk di sini. Jadi kebelinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Wah, kebetulan ada Pak Ustaz. Loh, memangnya ada apa, Bang? Ini Tat, Neng Naomi mau beli bakpao, tapi pas mau bayar, ternyata uangnya kurang. Cek Fahmi mau pinjamkan 3.000, tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naomi teh nggak mau. Astagfirullahaladzim. Benar begitu, Fahmi? Iya Pak Ustaz, lumayan. Kami bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh, Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustaz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang kami lakukan tadi harus dihindari ya Pak Ustaz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi dengan kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Oh, kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak bisa kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehehe, Fahmi gitu loh. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau coba nih beli lagi bakaunya 5? Enak aja.
ya. Bakpao, bakpao saya bakpao. Bakpao, bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya Naomi. Tommy, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halo. Oke, nah jadi ini adalah sudah kita saksikan bersama tentang tayangan video. Ini merupakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, kemudian kita masuk pada materi ya. Tapi sebelum kepada materi, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Dari tayangan video yang tadi, ada yang bisa menceritakan dulu? Ada? Ada nak? Tidak ada. Intinya adalah bahwa ada seorang temannya yang meminjamkan uang. Awalnya adalah dia dengan dikasih pinjaman tapi bersyarat, gitu ya. Tapi bersyarat. Nah itu tidak boleh ya. Dia pinjam uang 3.000 dikembalikan menjadi 5.000. Itu namanya adalah riba. Ya itu nanti adalah dilarang oleh Allah ya. Tapi yang tidak boleh. Nah kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Boleh sambil dilihat bukunya boleh. Itu ada di halaman berapa? Ada di halaman 90. Coba buka bukunya di halaman 90 dan di tayangan slide juga ada ya tentang asuransi syariah. Nah, jadi tentang asuransi syariah ini adalah ada dalil yang mendasari bahwa ini terletak pada Quran surah An-Nisa ayat 9 ya. Quran surah An-Nisa ayat 9. Ada yang bisa membacakan? Ya siapa? Tinggal dibaca nak. Ada yang bisa membaca? Coba Bapak minta Marsa Aulia mana? Coba baca. Oke, artinya dan hendaklah takut akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang, mereka yang mereka khawatir terhadap apa kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan kata yang benar. oke, nah ini merupakan adalah dalil ataupun dasar hukum tentang anjuran bersyariah ya. Kemudian ada lagi yang menyatakan pada Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ya. Ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ini juga merupakan dalil tentang kegiatan bermuamalah ya. Jadi prinsip daripada muamalah ini adalah serikat ataupun tolong menolong ya. Nah makanya tadi kalau dari tayangan video yang dilakukan itu tidak boleh karena itu mengandung unsur riba. Riba itu haram ya, tidak boleh dan dilarang oleh agama. Secara pengertian ini asuransi syariah. Jadi asuransi syariah itu adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang disesuaikan dengan syariah. Nah, jadi yang namanya di dalam transaksi muamalah ya, katakan di dalam jual beli, termasuk di dalam jual beli ada namanya akad ya. Jadi akad itu bukan semata-mata dalam kerja, tidak ya. Jadi dalam transaksi perbankan, transaksi syariah
termasuk jual beli ada akadnya. Akad itu adalah kesepakatan perjanjian antara pembeli dan jual. Iya. Makanya kalau bisa kita itu kalau berbelanja, gimana Pak akadnya gitu ya? Apakah seperti perniagaan gitu ya? Saya beli pulpen dengan harga sekian, apakah seperti itu? Ya. Jadi yang dikatakan akad itu sederhana aja. Misalnya kita beli ke kedai gitu ya, beli pulpen, misalnya beli baju, kita sampaikan aja beli ya Pak, baik ya saya jual, kasih penjual itu sudah termasuk akad ya. Nah jadi di dalam jual beli, di dalam muamalah, dalam persyaratan itu harus dilakukan yang namanya akad, karena akad itu adalah salah satu daripada rukun sahnya kegiatan muamalah ya. Jadi bukan pada saat pernikahan aja akad itu ya. Jadi bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Makanya kalau bisa itu, kalau kita berbelanja itu, kita melakukan transaksi apapun itu, termasuk dalam bermuamalah itu, ke bank yang syariah, ke kedai yang Islam, menjualnya Islam, supaya jelas akadnya ya. Kalau kita berbelanja dengan orang yang muslim, jangan itu transaksi akadnya dikhawatirkan tidak sah proses jual beli ya. Nah ini juga ada sejarah berdirinya asuransi ya. Kemudian ini ada hukum bahwasanya asuransi ini ada dasar hukumnya, baik dari dalil segi dari firman Allah, ada juga dari fatwa MUI ya. Kemudian ini ada ketentuan asuransi dan syariah dari akad ya. Akad itu tidak mengandung garam atau penipuan, kemudian tidak mengandung unsur maisir itu penjudian, kemudian tidak mengandung riba, kezaliman dan riswah itu suap ya. Itu tadi riba seperti yang dari tayangan video tadi itu namanya riba ya. Tidak boleh Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Kemudian tidak menggunakan barang yang diharamkan dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini juga ada perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Ini nanti boleh kamu lihat materinya saya melalui WA ataupun nanti sebenarnya di paket itu juga ada, hanya ini sudah Bapak permudah persingkat supaya kita enak dalam mempelajari materi tadi ya. Nah ini manfaat, ada manfaat asuransi syariah. Manfaatnya terbebas dari riba dalam praktik perekonomian, pengelolaan dan berdasarkan syariat Islam. Kemudian peserta asuransi mendapat bagian hukum perlindungan secara adil dan lain sebagainya. Oke. Nah sebelum kita lanjut ke bank syariah, ini ada sebuah kisah juga untuk meningkatkan literasi bagi kamu. Coba itu ada di halaman 89. Bapak kita di antara kamu coba dalam waktu 3 menit coba dibaca itu sebuah kisah seorang penjual gorengan. Ini yang berkaitan dengan muamalah juga. Itu ada di halaman 89. Silakan dibaca sebentar. Dibaca, dipahami. Sudah ya. Nah, jadi dari cerita tentang Pak Sumbu ya, Pak Sambu yang dia adalah seorang penjual gorengan. Kalau kita lihat dari kisahnya itu, beliau adalah seorang pedagang gorengan yang terjerat apa? Terjerat hutang, ya, terjerat hutang, kemudian terjerat yang namanya riba, gitu ya.
setelah itu beliau mengenal yang namanya asuransi syariah ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah gambaran bahwasannya kita harus berhati-hati dalam melakukan dalam bermuamalah, hati-hati dalam melakukan kegiatan berasuransi perbankan. Coba kita menggunakan yang bernuansa syariah. Oke ya. Nah, semoga dapat meningkatkan literasi bagi kamu mengenai kisah yang sudah kita baca bersama. Kemudian yang kedua adalah tentang bank syariah. Ya, ini pun juga ada sebelum nanti akan ada tugas kelompok yang akan dikerjakan ya. Bank syariah, pengertian bank, ini ada pengertian ya. Bank syariah itu apa sih? Ya, jadi bank syariah itu adalah sederhananya adalah perbankan yang berlandaskan asas-asas Islam ya, perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nanti akan kita ketahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional ya. Kalau bank konvensional ini, kalau bank syariah ini adalah, kalau di sini ada prinsipnya, menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dengan berdasarkan syariat Islam, menyalurkan dana berdasarkan syariat Islam. Dia terbebas dari unsur riba, ya, kemudian terbebas dari unsur gharar. Gharar itu penipuan ya. Kemudian terhindar dari unsur haram dan kezaliman, ya. Nah, jadi ini merupakan prinsip daripada bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah ini, ya. Dari segi pendapatan, kalau bank syariah dia bagi hasil, ya. Kalau bank konvensional dia ada bunga namanya, ya. Dan bunga itu nggak boleh, ya. Bunga itu riba ya. Nah, itu diharapkan. Kemudian objeknya investasinya halal. Kalau bank konvensional dia ada yang halal, ada yang haram. Kemudian ini ada hubungan antara nasabah dan lembaga, penjual, pembeli, kemitraan. Kalau bank konvensional namanya debitur dan kreditur. Kemudian pengelolaan denda. Kalau di bank syariah dia tidak ada denda, ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan transaksi peminjaman uang di bank syariah itu tidak ada denda. Kalau terlambat tidak ada denda. Tapi kalau di bank konvensional terdapat pengelolaan denda. Bahkan makanya kalau kita terjerat pada bank konvensional, terjerat kepada muamalah yang tidak bernuansa syariah, utangnya bukan malah habis, jadi malah menumpuk. Nah, itulah salah satu mengapa hikmah Allah itu mengharamkan riba. Karena riba itu bisa membuat orang menjadi susah ke depannya, ya, berbunga, telat bayar, denda dan lain sebagainya, ya. Maka ada nanti manfaat dan hikmah daripada bank syariah dengan bank muamalah, ya. Kemudian ini nanti kamu tinggal baca saja, oke. Nanti kita akan tunjukkan. Nah, jadi kesemua dari materi ini ada di dalam buku, ya, ada di dalam buku pakai dan ada di slide materi. Nanti Bapak kirimkan ke grup WA kita, semoga dapat menjadi referensi bagi kamu. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan kamu buat kelompok. Kita ada berapa orang ya? Kita ada berapa orang? Kita ada sekitar 20 orang. Oke, silakan dihitung dari sana aja. Ya, 1, 4 ya kelompok ya. 3, 4. Ya, 4. Oke, nah, silakan yang nomor 1 mana? Kelompok 1. Silakan kamu beranjak untuk kelompok 1 ke kelompok 1, 2 ke 2, 3 ke 3, terus seterusnya. Silakan. Silakan untuk kelompok 1. Silakan, kan? Silakan untuk kelompoknya.
Silakan kelompoknya nak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 baca. Kesana juga boleh, kesana. Sana aja, sana aja. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Iya. Cepat. Di mana? Nah, kemudian apa sih yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok? Jadi kamu coba lihat yang di slide juga ada di depan atau di buku juga ada yang di aktivitas 45. Coba di buku paket kita. Di halaman 106 ya. Nah, instruksinya adalah kalau itu kan terlalu banyak ya. Jadi saya sederhanakan. Coba kamu setiap kelompok cari tentang profil bank syariah atau asuransi syariah ya. Kamu boleh cari di Google atau di YouTube. Yang kamu cari adalah profilnya tahu lah ya, nama bank syariahnya bank apa, asuransi apa, kemudian bagaimana prinsip penerapan perbankannya ya, bagaimana prinsip perbankan yang kamu cari. Itu saja dulu kamu coba lakukan. Nanti kalau sudah selesai kamu silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Bisa? Coba cari di Google atau sebenarnya kita harus mencari ke sumber di perpustakaan, hanya saja memakan waktu. Oleh karenanya kamu boleh membuka handphone, boleh di Google atau di YouTube perbankan syariah atau asuransi syariah. Yang dicari adalah profilnya, kemudian prinsip-prinsip yang dijalankan pada perbankan tersebut seperti apa dan bagaimana. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Ya, satu aja. Begini nak, silakan kamu lanjutkan penugasannya ini ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian nanti juga ada apa ya, kuis post test itu ada di slide materi yang Bapak kirimkan ini ya. Nanti kamu silakan ini atau di linknya itu kalau dibuka, ini kan sudah Bapak kirim ya itu. Nanti coba kamu kerjakan sebagai bentuk post test. Kalau tidak bisa yang dari sini, yang dari sini aja, yang dari Google Form aja. Kalau ini berupa Kahoot ya. Kalau ini tidak bisa bermasalah, ini dari
Google Form aja. Nah, jadi setelah ini silakan kamu kerjakan. Langsung kalau sudah selesai nanti kamu akan mempresentasikan ya, nanti kita lanjutkan kembali. Oke ya, paham ya Nak ya? Oke ya, jadi kerjakan tugasnya dengan baik ya, sesuai dengan arahan yang ada di oleh Pak Nazarul Ilham, dan sesuai dengan itu nanti buat presentasi terbaik bagi kita. Ya, siap ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi Pak. Oke baik, nah perhatikan sebentar untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian. Silakan dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada silakan saya mau makan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nurani terasa, seharusnya kita kan mampu berbuat lebih penuh asa untuk kegemilangan yang satu, untuk kita, untuk bersama. Bangun bersada dengan hati dalam simfoni penuh arti. Bangunlah wahai jiwa raga, jalan kita harus bersatu agar kita menjadi berarti. Waktu terus berjalan, terus mengiringi langkah di kehidupan. Pengabdian, pengorbanan kita wujudkan mimpi-mimpi, berkarya untuk negeri Indonesia.
untuk negeri Indonesia. Berkarya untuk negeri Indonesia. Ketika nurani terasa, seharusnya kita kan mampu berbuat lebih penuh asa untuk kegemilangan yang satu, untuk kita, untuk bersama. Bangun bersada dengan hati dalam simfoni penuh arti. Bangunlah wahai jiwa raga, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita